Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanus yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, UPED Matraji menyarankan agar Dinas Pendidikan dan sekolah termasuk yang di luar wilayah Depok untuk menghapus kegiatan studi tour. Saran ini tak lepas dari insiden kecelakaan bus rombongan siswa sekolah menengah kejuruan Lingga Kencana yang menewaskan 11 orang di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Studi tour sebaiknya dihapus saja. Banyak desakan dari masyarakat untuk menghapus karena juga membebani orang tua, ujar UPED. Apakah studi tur memberatkan masyarakat? Studi tur kerap telan korban jiwa. Perlukah ditiadakan? Kegiatan studi tur lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Apakah seperti itu? Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktisi pendidikan Bung Fakih Sarif. Assalamualaikum Bung Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa, Bung. Ini terkait dengan kecelakaan yang dialami oleh rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok pada 11 Mei lalu. Ini sangat mengundang keprihatinan dari publik, bahkan sebagian masyarakat menuntut supaya kegiatan studi tour ini dihapuskan. Gimana tanggapan Bung Syarif? Nah, tentu ini berdampak pada kurikulum yang terintegrasi. Jadi kalau udah ada kasus kayak gini, kemudian tidak serta-merta kemudian, oh ini studi tidurnya dilarang gitu. Nah, pertanyaannya negara apa? Selama ini tanggung jawab apa enggak terhadap pendidikan? Yang harusnya pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab bapak ibunya, tetapi kemudian masyarakat dan negara sebagai pelindung dan pengayom. Nah, karena hari ini kita dalam dunia pendidikan ini kan bisnis hari ini. Nah, sehingga kemudian termasuk di dalam urusan studi tour, ini faktanya memang ada kong kali kong itu antara pihak travel dengan pihak sekolah, kepala sekolah. Kamu berani berapa? Terus kemudian bisnya harus dicek juga. Bisnya itu layak berangkat apa enggak kan gitu. Jadi ada beberapa provider itu misalnya ketika presentasi misalnya ke sekolah-sekolah, itu ternyata dia harus bayar juga itu ke kepala sekolahnya. Nah, ini Hmm. faktanya juga kayak gitu. Ini kan jadi objek bisnis ini. Kalau kemudian memang benar-benar pendidikan itu menjadi sesuatu yang amat penting, maka persoalannya adalah sekarang bagaimana kemudian negara itu juga punya peran, masyarakat, orang-orang yang kaya juga punya peran untuk kemudian membantu dunia pendidikan kita juga di sekolah swasta. Sekolah swasta itu enggak banyak dapat subsidi, dana bos kadang-kadang disunat gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini persoalannya bukan hanya persoalan persoalan kecelakaan saja. Kalau kecelakaan itu memang kodok, tetapi sebelum kecelakaan itu diperhatikan. Kecelakaannya siapa? Siapapun tidak ingin kecelakaan. Nah, tetapi sebelum proses kecelakaan nah itu ada faktor manusianya. Apakah kelalaian, apakah bisnya tadi layak, apakah kemudian jalannya dan sebagainya. Maka harus terintegrasi, bukan kemudian langsung ngomong studi tour tidak berguna, kemudian dihapus. Tidak bisa semacam itu. Maka harus dilihat per kasus, harus dilihat juga apakah itu termasuk bagian dari kurikulum pendidikan. Karena anak-anak sekolah itu jemu juga kalau kemudian hanya di kelas saja. Maka di situ ada pembelajaran di alam, pembelajaran ini tentu kreativitas. Bukan sekedar studi tour tapi kemudian itu wisata. Wisata saja tidak ada nilai-nilai pembelajarannya. Atau kemudian ini dijadikan sebagai ladang bisnis. Lah, kalau yang ini terjadi malah bahaya.
Maka di situ harus harus dipahami secara integral. Saya Ah, pikir itu. Karena di dalam Islam sangat jelas sekali. Pendidikan itu adalah hak rakyat. Nah, maka karena hak rakyat, maka negara harus punya peran besar. Jadi jangan kemudian negara tidak melayani dengan baik, kalau ada kasus kemudian mengkambing hitamkan sekolah, mengkambing hitamkan guru. Padahal operasional sekolah ini berat ini. Dan hmm, kalau kemudian kita hitung sebenarnya negara mampu karena negara kita ini kaya raya. Tetapi koruptornya, jadi kalau diurut-urut ini dampaknya korupsi semua ini. Bisnya itu kenampaknya bagus, ternyata mesinnya bobrok. Kenapa kok dapat izin? Nah, karena bayar di dinas terkait, loh, korupsi lagi. Kalau kemudian untuk presentasi, apakah kemudian pakai provider yang mana, travel yang mana, itu pun harus bayar itu. Kalau semakin tinggi dia fee-nya kepala sekolah, maka yang dia menangkan. Nah, ini kalau di ujung-ujung kemudian kita lihat, ini faktor yang paling berat kan adalah apa? Korupsi yang merajalela. Ya, yang di dinas terkait, mobil ini tidak layak pakai karena akhirnya diloloskan karena bayar loh, korupsi lagi. Nah, ini bobroknya sistem yang ini. Ketika bobroknya sistem ini, ketika korupsi sudah menjadi sebuah kebiasaan di setiap lini, lah hancur sudah. Demikian Mas kira-kira ini. Jadi tidak baik, bisa Bung. kemudian hanya sekali masalah kemudian dikebiah uyah tadi tidak. Maka ini Ya, disinilah pentingnya negara punya tanggung jawab besar, kemudian masyarakat juga memiliki fungsi kontrolnya, kemudian individu, kesadaran individunya juga dibangun dengan baik. Jadi saya seringkali mengatakan kesadaran individunya, masyarakat juga punya kepedulian, negara melindungi dan mengayomi. Maka tiga pilar ini tidak bisa sendiri-sendiri, tetapi harus kemudian eh, bersinergi dengan kuat. Saya pikir iya, itu. baik, Ustadz. Eh, terkait dengan kayak tadi ada bisnis, ada kolusi dan lain sebagaimana dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara Islam untuk memberantas sistem yang seperti ini? Kan nanti ini apa korbannya anak-anak ini. Ya, ini persoalannya adalah persoalan persoalan sistemik yang tidak bisa diselesaikan hanya satu bidang. Jadi yang pertama kita harus menyadari bahwa sistem yang dipakai ini adalah sistem yang rusak. Ketika dia tidak lagi berlandaskan pada Islam, ketika dia menggunakan sistem kapitalis atau komunis. Yang kedua, ketika sistemnya rusak, maka ini pun akan berdampak pada yang lainnya. Maka pembenahannya adalah perubahannya adalah perubahan sistemik dan perubahan sistemik itu bukan hanya perubahan individu. Kalau kita bicara tentang perubahan masyarakat, maka masyarakat itu tidak hanya kumpulan individunya, tetapi individu-individu yang berada di suatu wilayah tertentu itu berinteraksi terus-menerus. Nah, interaksi itu didasari oleh apa? Kesatuan pemikiran, kesatuan perasaan, dan mereka diikat oleh Hmm, sebuah aturan. Maka kalau kita ingin merubah masyarakat, maka yang harus dirubah adalah interaksi di antara mereka. Maka pemikirannya, kesatuan pemikiran tadi. Berarti mindset berpikirnya harus dirubah menjadi mindset berpikir yang sesuai dengan akidah Islam. Sehingga perasaan-perasaannya pun didasarkan oleh Islam. Sehingga kemudian mereka mengendaki sistem yang diatur sesuai dengan aturan Islam. Sehingga kalau sesuai dengan aturan Islam, maka ketika kita menerapkan sistem pendidikan, tidak hanya sistem pendidikannya saja, tetapi sistem politiknya, sistem ekonominya, sistem budayanya, semuanya dilandasi oleh agenda Islam. Jadi harus terintegrasi semuanya. Kalau tidak parsial, maka sulit. Hari ini kita seperti membenahi kapal yang bocor. Ya, hmm. satu sisi kapal itu ada yang nambal, di sisi yang lain ada yang melubangi, di sisi lain ada layar yang nyobek menyobek. Maka tidak akan pernah selesai. Karena persoalannya adalah sistem yang dipakai adalah sistem yang rusak. Nah, bagaimana agar masyarakat menyadari dan kita semua menyadari, maka ditunjukkan fakta kerusakan itu. Bahwa hari ini adalah masalah ini adalah persoalan besar yang hari ini bangsa ini kita ini tidak berada pada hal-hal yang baik-baik saja, tapi ada sesuatu yang tidak baik dan mesti harus kita benahi. Maka ditunjukkan bahwa kesadaran bahwa ini adalah masalah. Setelah itu, bagaimana sih solusi yang terbaik?
Nah, ternyata solusi yang terbaik itu adalah dengan Islam. Nah, bagaimana metode merubahnya tadi? Ya, tadi saya katakan, perubahan masyarakat itu tidak hanya kumpulan individu, tidak hanya cukup individunya akhlaknya baik, kemudian membentuk keluarga yang baik, membentuk masyarakat yang baik, tidak. Tetapi kalau kita ingin merubah masyarakat dengan perubahan yang tadi sudah saya sampaikan, tidak hanya kumpulan individu saja, tetapi mereka berinteraksi terus-menerus. Karena ada kesatuan pemikiran, ada kesatuan perasaan, dan mereka diikat oleh sebuah sistem. Dibenahi adalah interaksi di antara mereka. Maka berarti dibangun kesadaran pemikirannya, dibangun perasaannya. Kemudian merekalah yang menginginkan menerapkan sistem Islam yang sempurna, yang paripurna. Sehingga masyarakat sendirilah yang menghendaki diterapkannya aturan. Kalau individunya itu muslim semua misalnya, tetapi karena pemikirannya tidak sama, pemikirannya bukan Islam, perasaannya Islam, dan aturannya bukan Islam, maka tidak bisa dikatakan masyarakat yang baik atau masyarakat yang Islam. Jadi kira-kira gitu. Maka kalau hari ini, kalau kita persoalan-persoalan yang muncul hari ini adalah sebenarnya persoalan-persoalan cabang. Kita tidak pernah berpikir persoalan yang masalah persoalan yang sebab. Kita hanya persoalan yang itu persoalan cabangnya saja. Padahal persoalan akibatnya itu harus diselesaikan. Hulunya itu harus diselesaikan. Nah, hulunya itu adalah karena apa? Sistem yang diterapkannya bukan Islam. Dan ini banyak yang tidak sadar gitu. Dan itu tidak bisa diterapkan hanya parsial sebagian-sebagian. Kira-kira gitu, Mas. Jadi kalau kita ingin memahami betul bahwa ternyata sistem ini rusak, lah kerusakannya itu disebabkan apa penyebab utamanya. Jadi harus tahu persoalan sebabnya, bukan persoalan akibat. Kalau persoalan akibat itu seperti bendungan besar jebol, persoalan akibatnya apa? Banjir di mana-mana. Akhirnya masyarakat kemudian apa? Ada yang dilap pintunya itu ditutup, dikasih malam, ada yang nguras. Tidak akan pernah selesai. Wong persoalannya yang dihadapi tadi itu persoalan akibat. Persoalan sebabnya tidak diselesaikan. Apa tadi persoalan sebabnya? Bendungannya jebol itu. Harus ada yang teriak, itu bendungannya jebol. Harus diperhatikan. Nah, sama dengan hari ini. Persoalan sebabnya itu apa? Ketika syariat Islam itu tidak diterapkan. Justru menggunakan sistem kapitalis atau komunis. Ini persoalan sebabnya. Kalau ini tidak diselesaikan, maka akibatnya banyak tadi itu LGBT, tawuran antar pelajar, ya. Hari ini sangat mengenaskan sekali karena persoalan sebabnya umat tidak disadarkan. Umat hanya berbicara tentang persoalan akibat. Ya, kira-kira gitu Mas. Jadi ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama. Maka saya seringkali mengatakan kita harus sadar Tuhan, sadar akan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, kemudian kita sadar diri bahwa kita ini hamba Allah. Kita ini manusia lemah butuh Allah. Kalau sudah sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup. Hidup ini untuk apa? Kemana kita akan kembali? Yang keempat, sadar masalah. Sadar masalah itu akan terjadi. Masalah itu akan terjadi kalau tidak ada sadar Tuhan atau sadar hidup. Maka sadar masalah itu baru ini yang saya sebut dengan konsep 5 panca sadar. Nah, hari ini pemimpinnya tidak sadar Tuhan. Sekarang bukan ketuhanan yang Maha Esa, keuangan yang Maha Kuasa. Habis sudah. Karena orientasinya sekarang tidak sadar Tuhan dia. Karena apa? Azas yang dipakai, sistem yang dipakai adalah sistem sekuler. Menghalalkan segala cara hari ini. Tidak berpikir benar atau salah menurut Allah atau tidak. Sadar Tuhannya lepas. Nah, kalau ini yang terjadi, ya ini. Bobroknya tadi itu kalau kita lihat ya korupsinya merajalela, tidak karu-karuan. Sampai di bidang pendidikan korupsi. Untuk jadi kepala sekolah itu ya, kalau negeri, itu kalau tidak bayar upeti ke kacabdinya, ke kepala dinasnya tidak jadi, Mas. Maka kalau jadi akhirnya kan mikirnya balik modal. Nah, salah satunya balik modal, ceperan-ceperan yang tadi itu. Misalnya ada study tour yang sebenarnya untuk belajar di alam, belajar, tapi kemudian hanya sekedar wisata saja, tapi providernya itu kayak lelang gitu, Mas. Siapa yang bisa nyogok paling banyak ini. Nah, ditambah lagi tadi itu
korupsi base-nya sebenarnya tidak layak jalan, travelnya izinnya. Nah itu kenapa kok bisa jalan, nah nyogok lagi. Ini kalau kita lihat ini korupsi yang merajalela. Ini salah satu persoalan persoalan akibat, tapi persoalan sebabnya tadi tidak dipahami oleh kaum muslimin ketika sistem yang dipakai umat Islam yaitu bukan sistem Islam, yaitu kapitalis atau komunis. Gitu. Baik, terima kasih Bung Fakih Sarif atas Ya, pemaparannya. Semoga kita mendapatkan banyak pencerahan darinya dan semoga Bung Sarif sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. amin, Amin amin, ya amin. rabbal alamin. Baiklah pemirsa Khlefanus yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata, saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.